masuk ke fase pembelajaran pertama ya anak-anak. Anak sudah duduk dalam kelompok yang heterogen. Anak silakan anak-anak menyimak video pembelajaran tentang materi debit. Siapkan catatan dan catat hal-hal yang penting. Mengerti ya anak? Ya, silakan anak-anak. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dari kran tersebut? Dari tambah kali diketahui panjang bak adalah 90 cm, tingginya 80, lebarnya 70 cm, dan waktu yang diperlukan untuk memenuhi isi bak adalah 20 menit. Ditanyakan adalah debit air. Kita ingat lagi segitiga yang tadi. Segitiga di sini D-nya itu yang ditanyakan, waktunya sudah diketahui, dan sekarang yang akan kita cari pertama kali adalah volume. Volumenya kita dapatkan dari panjang, lebar, dan tinggi. P kali M kali T. Panjangnya Itu artinya kali ya anak ya. tingginya 8. Titik yang di bawah menandakan ribuan ya. Nah, dari sini kemudian kita ambil dari Anak yang waktu kemarin ya, DM3 menjadi DM3 karena DM3 itu adalah liternya. Naik satu kali, hilangin nolnya 3 atau bagi 1000 ya. Lihat ke rumus debit karena volumenya sudah diketahui. Jadi, debit air untuk memenuhi isi bak selama 20 menit adalah 25,2 liter per menit. Sekian video pembahasan kita tentang masalah yang berkaitan dengan debit. Nah, anak sudah dapat dilihat ya. Jadi per menit artinya dalam 1 menit jumlah air yang mengalir di bak mandi tersebut adalah 25,2 liter. Itu anak ya. Anak-anak dapat melihat tadi kita sudah menonton video pembelajaran. Nah, sekarang Bapak akan memeragakan akuarium tadi tentang debit ya anak-anaknya. Semua perhatikan tadi segitiganya ya. Jika yang ditanyakan adalah volume, apa rumusnya anak-anak? Dari rumus debit anak-anak. Dari rumus segitiga debit. Apa anak-anak? Yang ditanyakan volume.
Jadi kan sisanya yang di bawah D sama W itu dikali apa dibagi? Dikali, betul. Debit kali waktu jika yang ditanya volume. Nah, anak-anak, jika yang ditanya debit, betul, volume bagi waktu. Anak-anak, sebelumnya harus tahu anak-anak berapa volume dari akuarium ini ya. Tentu diukur dulu panjangnya, lebarnya dan tingginya. Dikalikan dapatlah volume ya. Setelah dapat volume, diisi air, hitung dengan stopwatch. Boleh menggunakan HP atau stopwatch. Nah, anak-anak, setelah penuh, stopwatchnya berhenti. Itulah waktu penuh. Ya, sehingga 3 komponen bisa terpenuhi anak-anak ya. Volume, debit, waktu ya. Jadi anak-anak, sebentar anak-anak per kelompok mampu menjelaskan rumus debit dengan memeragakan akuarium ini ya. Misalkan kelompoknya ajak memeragakan. Teman-teman, rumus volume dari akuarium ini jika debit dan waktu diketahui adalah debit dikali waktu. Rumus untuk menghitung waktu, volume dibagi debit. Rumus untuk menghitung debit, volume dibagi waktu. Betul sekali anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan LKPD-nya ya. Duduk berkelompok menghadap ke temannya ya. Anak-anak perhatikan LKPD-nya. Nah, anak-anak sambil menyimak ya di papan. Ada permasalahan namanya Edo. Edo memiliki akuarium. Berapa ukuran akuarium? Siapa bisa menyebutkannya? Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa? Ayo. Ada di papan. Siapa bisa? Bapak tunjuk ya. Raymond, berapa panjangnya, Mon? 5 dm kali 4 dm kali 3. Nah, jadi panjangnya 5 dm apa 4 dm? 3. Ada yang lain? Jotis? 5 dm. 5 dm. Ya, tidak apa-apa Raymond. Beri tepuk tangan untuk Raymond. Ya, sudah bagus keaktifan dari Raymond. Dan beri tepuk tangan untuk Jotis juga ya. Anak-anak, ya benar sekali. Ini adalah panjang, 4 itu adalah lebar, 3 itu adalah tinggi ya. Itu satuannya desimeter. Jika dijadikan senti, ayo jika dijadikan senti, 5 desimeter itu jadi berapa senti? Ya, Cinta? 500. Ada yang lain? Ayo. 50 cm. Agus juga menjawab 50 cm ya. Ya, benar sekali, tidak apa-apa Tirta. Jadi desimeter mencari sentimeter kan turun 1 kali ya. Sehingga dikali 10. Jadinya jika dijadikan senti 50 cm kali 40 cm kali 30 cm ya. Seperti itu anak-anak. Kemudian Edo mengisi akuariumnya ternyata penuh dalam waktu 30 menit. Edo sudah membawa stopwatch, ternyata waktu penuhnya adalah 30 menit. Anak-anak, untuk mencari volume, kira-kira berapa ya volumenya? Ya, nanti kita bahas. Anak-anak, ada pertanyaan dulu tidak? Atau sudah penasaran? Ya, penasaran ya, bagaimana memecahkan permasalahan ini. Tapi Bapak masih curiga, anak-anak ini masih malu-malu. Ada yang tidak mengerti dari gambar itu, anak. Yuk, angkat tangan. Ya, bawa Sudena. Silakan, apa yang ditanyakan?
Ya, berapa volumenya? Ya, sebentar akan kita pecahkan. Itu pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Tidak apa-apa? Atau silakan aja. Berapa debitnya? Ya, sebentar akan kita jawab. Ada lagi anak yang bertanya? Tidak, berarti sudah penasaran ya? Ya, bagus. Sekarang Nana lanjut. Nah, Nana mengerjakan LKPD ya. Sebelum mengerjakan, anak-anak siapkan dulu alat tulis. Sudah ada pensil pulpen? Sudah. Buku catatan sudah? LKPD sudah di atas meja? Bahan ajar sudah? Ya, bagus. Anak-anak silakan kerjakan LKPD-nya ya. Ya, tentu saja ya. Isikan nama kelompoknya. Mana LKPD-nya, Nak? Ah, ya. Isikan nama kelompok. Isi nama lengkapnya ya. Ya, Raymond ada pertanyaan? Tidak ya. Tulis yang ada ya. Silakan anak-anak tulis yang ada nama kelompoknya. Silakan Bapak beri waktu 2 menit tulis nama kelompok. Orang mana? Iwayan. Agus. Baik anak-anak, silakan dibuka halaman 2 ya. Di sana kita mengeksplorasi pengetahuan. Jawablah 2 pertanyaan. Silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Bapak berikan waktu 3 menit ya. Anak-anak juga bisa mengecek di bahan ajar. Ada yang bingung? Apa nak? Ya, langsung tulis di LKPD anak ya. Itu ada lembar kerja peserta didik. Sudah anak-anak? Nomor 1 pasti sudah ya. Ya, Bapak lihat semuanya sudah nomor 1. Lanjut nomor 2. Satuannya apa saja? Anak-anak bisa lihat di bahan ajar atau mengingat penjelasan yang sudah Bapak jelaskan. Satuan dari debit seperti satuan kecepatan kemarin, kilometer per jam. Begitupun dengan debit ya. Satuannya apa? Satuan volume dibagi satuan waktu, itulah satuan dari debit. Ayo silakan anak-anak. Itu sudah. Satuan debit. Anak-anak, jika kebingungan, kemarin kan sudah belajar kecepatan. Jadi satuan dari kecepatan adalah kilometer per jam ya. Ini satuan jaraknya, ini satuan waktu. Begitupun dengan debit. Satuannya apa? Ya, tentu saja di sini satuannya
volume, ini satuannya waktu. Apa itu? Nah, silakan cermati bahan ajar dan penjelasan dari video pembelajaran. Waktunya 2 menit. Nah, baik anak-anak nampaknya sudah semua ya. Tadi ada yang benar langsung, ada yang salah konsep, tidak apa-apa. Nanti akan kita bahas bersama. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah menjawab LKPD terkait menguraikan rumus debit dan satuan debit, anak-anak kita lanjut ke fase yang 3 ya. Bagaimana mengonsepkan dan merumuskan debit. Ini harus Bapak tahu kemampuan dari semua anak ya. Nah, anak-anak, Bapak minta kepada kelompok berapa ada yang mau mencoba menjelaskan debit. Oh, bagus, silakan ajak. Nah, ada yang memegang, ada yang menjelaskan ya. Silakan menghadap ke teman-temannya ya. Perkenalkan diri dulu ya. Bapak sambil melakukan penilaiannya ya. Silakan. Jelaskan lagi suaranya nak. Tidak usah malu-malu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok Thanos akan menjelaskan konsep debit. Ya, debit itu apa? Nih, silakan dijelaskan nak. Debit adalah Gunakan akuariumnya nak. Debit itu apa? debit adalah kecepatan. Kecepatan apa? Apa yang keluar dari keran itu? Kecepatan air Ya. yang mengisi balok ini atau akuarium Ya, dalam satuan. waktu. Ya, betul, dalam satuan waktu ya, persatuan waktu, betul sekali. Bagaimana anak-anak yang lain, betul apa tidak? Betul. Ya, betul sekali. Berapa air yang jatuh per satuan waktu, itulah debit. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, Bapak sudah catat ya. Silakan anak-anak duduk. Nah, Bapak meminta kepada kelompok yang lain. Siapa yang berani? Ayo. Saya minta kelompok lain. Ya, kelompok geotis, silakan. Oh, di sini ya. Hati-hati kabelnya. Siapa yang memegang? Ya, pegang yang bagus ya. Nah, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kenalkan, saya Yotis dari kelompok Geus. Saya akan menjelaskan bahwa debit. Rumus debit adalah volume bagi waktu. Satuan dari debit adalah liter per menit atau liter per jam. Bagaimana teman-teman yang lain? Betul apa salah? Betul. Ya, kemudian rumus volume apa? Jelaskan juga. Rumus volume adalah volume debit kali waktu. Betul? Betul teman-teman? Betul, berikan tepuk tangan. Kemudian rumus waktu bagaimana? Rumus waktu adalah volume bagi debit. Volume bagi debit. Mana? Betul apa tidak? Betul. Berikan tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Salut.
ya. Silakan duduk. Hati-hati kabelnya, nak. Anak-anak, tadi sudah anak-anak menyajikan atau menjelaskan konsep DP dan rumusnya ya. Anak sudah bagus. Sekarang anak-anak cermati LKPD halaman 3. Di sana ada permasalahan kontekstual ya. Silakan anak-anak menjawab 5 pertanyaan secara berkelompok. Anak-anak harus berdiskusi ya. Silakan anak-anak berdiskusi. Nomor 1, anak-anak bagi tugasnya. Nomor 1 jawab siapa, nomor 2 dijawab siapa, seperti itu. Anak-anak, Bapak berikan waktu 15 menit ya. Silakan dibantu ya, Bu Mas dibantu. Nomor 1 apa? Indira juga dibantu ya. Nomor 1 apa jawabannya? Tidak boleh ada jawaban yang kosong, harus berisikan jawaban. Anak-anak harus cermat. Di sana ada volume, di sana ada waktu. Jadi apa yang akan diukur? Harus tahu. Ya, berpikir kritis anak-anak. Dan pasar. Anak-anak jangan mengucapkan jawabannya ya. Di kelompoknya saja. Nah, nomor 2 sudah jelas. Jika nomor 1 sudah anak-anak tahu mencari apa, nomor 2 dilanjutkan. Rumus apa yang digunakan untuk mencari nomor 1? Seperti itu anak-anak. Ayo pikirannya dieksplor, dijelajah pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya anak-anak. Siap. Anak sudah nomor berapa anak? Sudah nomor 3 ya. Nomor 3 bagus, sudah nomor 4. Nomor 3 uraikan satuannya. Jadi satuan itu bukan rumus, satuannya seperti yang kita bahas tadi. Satuannya ya nomor 3. Anak-anak tolong berliterasi lebih baik lagi ya. Satuannya bukan rumusnya, satuannya. Itu nomor 3. Nomor 4, anak-anak hitung. Silakan volumenya berapa, waktunya berapa, silakan dihitung sesuai rumus. Kemudian nomor 5, anak-anak tuliskan. Jadi Edo mengukur apa tadi nomor 1? Dalam waktu ya besarnya sekian. Ya, simpulannya. Silakan anak-anak berdiskusi. Anak-anak juga memerlukan oret-oret ya. Atau langsung di LKPD, oret-oretnya boleh, tidak masalah.
tinggal 8 menit. Nampaknya sudah ke nomor 4 dan nomor 5 ya. Nah, anak harus berpikir kritis. Meskipun jawabannya benar, apakah ada kekurangannya? Tidak. Harus ada pengikutnya, satuannya. Itu hati-hati anak. Harus berpikir kritis. Anak-anak diharapkan nomor 4 itu anak-anak tulis rumusnya, masukkan angkanya, baru hasilnya. Jangan langsung hasilnya ya. Isi cara, anak-anak harus berisikan cara. Bapak lihat, ada yang sudah, ada yang belum? Belum, ya silakan Bapak berikan waktu lagi 2 menit. Sambil Bapak mengobservasi kalian ya. Dana Jaya. Kelompok 2 sudah?
Berarti harus kelihatan ya, ada yakin nih Sudah ya, berarti semua kelompok sudah selesai menjawab soal permasalahan kontekstual di LKPD. Nah, anak-anak, silakan anak-anak kita peregangan sedikit ya anak-anak ya. Nah, baik anak, namanya ice breaking, kita peregangan sedikit. Ya, tangannya dibunyikan anak-anak. Angkat tangannya. Tarik nafas. Hembuskan. Lagi anak. Angkat tangannya. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, hore. Semuanya hore. Bernyanyi cicing pedang ya. Masih ingat anak-anak cicing pedang? Kita bahasa Balinya cukdang apa artinya? Betul, cocok sama pedang. Nah, Bapak akan bahasa Indonesia kan ya. Tiap kelompok harus bisa menjawabnya. Ya, anak-anak, apa itu? Piput. Piput apa? Ayo, silakan. Sapi makan rumput, betul. Kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 1 sudah berhasil ya. Yang lain bisa 7 kelompok. Apa itu langging? Jalan makan daun. Ada yang lain, lang sama ging, ayo. Bukan itu maksudnya ya. Ya, silakan. Lang makan daging, ya betul. Coba. Tadi dia dulu angkat tangan ya. Kelompok 3 sudah lolos, 1, 3 sudah lolos. Yang lainnya, apa itu? Cakmuk. Cicak. Angkat tangan pertama. Cicak makan nyamuk, betul sekali. Semangat. Yuk, semua tepuk tangan dulu. Tepuk tangan sambil bernyanyi. Apa itu? Mutla. Semua makan gula, betul sekali. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5 sudah ya. Sekarang tinggal misalnya, yuk. Apa itu? Turah. Aduh, gatal. Kudu disiram. Untuk makan darah ya. Ya, kelas A sudah lolos semuanya. Yuk, tinggal 3 kelompok. Yuk. Apa itu? Apa itu? Laun. Daun.
berbuat apa? Siap makan biji. Nah, harus hewan. Sia. Siap. Sia si.